Ibu mengalami perdarahan saat hamil pada trimester pertama tidak selalu tentang keguguran. Bisa jadi, ibu mengalami perdarahan subkorionik saat hamil. Sebuah jurnal terbitan Obstetrics dan Gynecology melakukan penelitian terhadap hampir 64.000 wanita hamil menemukan bahwa 1,7% mengalami perdarahan subkorionik. Nah, apa itu perdarahan subkorionik selama kehamilan? Perdarahan subkorionik adalah kumpulan darah antara lapisan rahim dan korion, yaitu selaput janin luar di sebelah rahim atau di bawah plasenta, sehingga hal ini menyebabkan bercak atau perdarahan yang ringan. Sebagian besar perdarahan subkorionik saat hamil sembuh dengan sendirinya, dan ibu pun tetap bisa melalui kehamilan dengan sehat. Gejala perdarahan subkorionik selama kehamilan itu bisa berupa, yang pertama, bercak, yang kedua, perdarahan vagina, yang ketiga, nyeri dan kram panggul, terutama dalam kasus perdarahan hebat, dan yang keempat, merasa pusing. Adapun faktor risiko wanita hamil mengalami perdarahan subkorionik meliputi yang pertama, kehamilan bayi tabung. Penelitian telah menemukan bahwa frekuensi perdarahan subkorionik tinggi pada kehamilan bayi tabung dan transfer embrio beku yang dicairkan. Yang kedua, usia. Wanita yang berusia di atas 35 tahun cenderung mengembangkan perdarahan subkorionik. Namun, sebagian besar kasus perdarahan subkorionik akan hilang dengan sendirinya. Sehingga, penting bagi ibu yang mengalami perdarahan subkorionik saat hamil memberitahu kepada dokter kandungan, karena jika lebih dari 30% dari plasentanya copot, dapat menyebabkan perdarahan dalam jumlah yang besar. Hal ini dapat memicu efek domino di mana kantung ketuban pecah sebelum waktunya yang kemudian mengarah ke aborsi spontan. Wah, cukup berbahaya ya. Jadi, ketika ibu mengalami perdarahan vagina selama kehamilan, segeralah mengkonsultasikannya kepada dokter. Bila dokter kandungan sudah memberikan diagnosis pada ibu, maka siap-siap untuk memulai perawatan untuk mencegah keguguran. Namun, jika perdarahan semakin besar, ibu disarankan untuk hindari tos. T. Tinggalkan tempat tidur. O. Olahraga. S. Seks. S. Sering berdiri terlalu lama. Intinya, sebagian besar waktu, kondisi ini tidak berbahaya dengan perawatan medis yang tepat. Jadi, ibu cobalah untuk tidak khawatir dan pastikan untuk segera konsultasi pada dokter kandungan atau bidan tentang perdarahan yang dialami.